Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih dan kita masih mengkaji tentang sholat-sholat sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji sholat sunnah istikharah. Kita masuk sholat sunnah yang berikutnya, yaitu sholat sunnah at-tasbih atau dikenal dengan sholat tasbih. Dan sholat tasbih ini dinamakan dengan sholat tasbih min kathrati tasbih fiha, karena banyaknya tasbih di dalamnya. Karena banyaknya tasbih di dalamnya, di dalam sholat tersebut, sehingga dinamakan dengan sholat tasbih. Sampai kalau kita hitung-hitung tasbih di dalamnya, semua yang diucapkan tasbih di dalam sholat tersebut, itu satu rakaatnya membaca 75 kali tasbih. Satu rakaatnya membaca 75 tasbih. Sehingga dikenal dengan nama sholat tasbih, karena banyaknya bacaan tasbih di dalamnya. Dan sholat tasbih ini datang dalam sebuah riwayat, akan saya sebutkan riwayatnya, nanti baru kita bahas pendapat para ulama dalam hadis yang berkaitan tentang sholat tasbih ini. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abbas, pamannya beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abbas, wahai pamanku, saya akan memberikan kepada engkau sebuah perkara, jalankan perkara ini." Yaitu sebuah nasihat, jalankan nasihat ini. Asyura khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu. Rasulullah SAW selalu mengatakan, ada 10 perkara, jika engkau, wahai pamanku, wahai Abbas, pamanku, mengerjakan 10 perkara ini, Allah akan mengampuni dosa engkau semuanya, baik yang awal maupun yang akhir, yang telah lampau maupun yang akan datang, yang engkau sengaja maupun tidak sengaja, kecil maupun besar, nampak maupun tersembunyi, dosa semua yang engkau kerjakan semuanya akan dihapuskan sama Allah Ta'ala. Asyra khisalin antusalliya arba'a raka'atin, 10 perkara ini jika engkau mengerjakan, maka keutamaan tadi akan menghapuskan semua dosa engkau. 10 perkara ini apa? Kata beliau, yaitu sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa suratan. 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Engkau membaca dalam rakaat yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat, yaitu membaca surat
Fa idza faraghta minal qiraati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah engkau membaca bacaan tersebut, yaitu membaca Al-Fatihah kemudian surat, kemudian engkau setelah itu membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata raka'atan marratan, membaca 15 kali. Tsumma tarka, kemudian kamu ruku. Fataquluha wa anta raki'un asyra. Kemudian setelah engkau membaca doa, baca tasbih yang tadi kita sebutkan tadi, bacalah ketika ruku 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku. Kemudian ketika engkau bangun dari ruku, yaitu i'tidal, fataquluha asyra. Engkau membaca tadi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, membaca 10 kali. Tsumma tahwi sajidan, kemudian engkau sujud, fataquluha wa anta sajidun asyra. Kemudian engkau membaca 10 kali juga. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud. Kemudian engkau bangun dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Fataquluha asyra, kemudian engkau membaca juga 10 kali. Tsumma tasjud fataquluha asyra. Kemudian sujud yang kedua, kemudian engkau membaca 10 kali juga. Tsumma tarfa' ra'saka fataquluhu asyra. Kemudian bangun dari sujud, kemudian membaca 10 kali juga. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin. Kalau kita hitung-hitung berarti semuanya 75 bacaan. Diulang-ulang sampai 75 kali. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Engkau kerjakan ini setiap rakaatnya. Setiap rakaatnya berarti kita sebutkan 4 rakaat. Setiap rakaatnya membaca tadi doa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap rakaatnya 75 kali. In istata'ta an tusalliya fi kulli yaumin marratan faf'al. Jika engkau mampu, wahai pamanku, mengerjakan sholat ini setiap hari, kerjakan. Fa illam taf'al fa fi jum'atin marratan. Kalau engkau enggak bisa mengerjakan setiap hari, maka setiap Jumat, yaitu maksudnya setiap minggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau engkau tidak mampu setiap minggu, setiap pekan, maka kerjakan setiap bulan sekali. Wa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Kalau engkau enggak bisa, kerjakan setiap tahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau engkau tidak bisa mengerjakan setiap tahun sekali, kerjakan seumur hidup engkau sekali. Ini berarti ini tata cara dalam pelaksanaan sholat, dinamakan dengan sholat tasbih. Dinamakan dengan sholat tasbih. Tadi kita sebutkan sholat tasbih itu 4 rakaat. Satu rakaatnya membaca Al-Fatihah kemudian surat. Setelah itu membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Berarti 15. Kemudian ruku membaca 10 kali. Kemudian i'tidal membaca 10 kali. Kemudian sujud membaca 10 kali. Duduk di antara dua sujud membaca 10 kali. Kemudian sujud lagi yang kedua membaca 10 kali. Kemudian duduk, yaitu bangun dari sujud, duduk istirahat ketika mau bangun, baca lagi 10 kali. Berarti kalau kita hitung-hitung, satu rakaatnya membaca 75 kali. 75 kali. Kalau kali 4, tinggal dihitung, berarti satu sholatnya, yaitu satu sholat sampai salam, membaca banyak sekali tasbih. Sehingga dinamakan dengan sholat tasbih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Abu Nuaim, dan yang lainnya.
Banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Para ulama menyikapi hadis ini, bagaimana hukumnya? Yaitu hukum salat tasbih ini. Maka para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annaha mustahabbatun. Salat tasbih ini hukumnya sunnah. Dikerjakan setiap hari, kalau nggak bisa setiap pekan, kalau nggak bisa setiap bulan, kalau tidak bisa setiap tahun, kalau nggak bisa seumur sekali. Seperti dalam hadis tadi, ini pendapatnya Imam Ibnul Mubarak. Demikian juga pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena mereka mensahihkan hadis tadi. Hadis tadi disahihkan sama mereka. Pendapat yang kedua, annaha la ba'sa biha. Salat tasbih ini hukumnya boleh, tapi nggak disunahkan. Boleh, tapi nggak disunahkan. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Kenapa boleh tapi nggak disunahkan? Kata mereka, karena hadisnya dhaif tapi baik. Hadis tapi baik, yaitu dhaif tapi baik. Sehingga hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan. Mau sholat ya silahkan, enggak ya nggak ada masalah, nggak disunahkan. Tapi hukumnya dibolehkan. Pendapat yang ketiga, annaha ghairu masyru'atin. Salat tasbih ini tidak disyariatkan, tidak dibolehkan, dan tidak disunnahkan sama sekali. Kenapa? Karena riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif, dan itu pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad. Demikian juga yang lain, banyak ulama-ulama yang berpendapat demikian, ini banyak sekali. Intinya dalam hadis ini, kalau kita perhatikan hadis ini, ulama berbeda pendapat. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka berbeda dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadisnya. Hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang bercerita tentang sholat tasbih, kita disuruh untuk mengerjakan sholat setiap hari kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka sholatnya sepekan sekali. Kalau tidak bisa, maka sholatnya setahun sekali. Kalau sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Hadis ini terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Ini hadisnya sahih atau tidak? Ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada juga ulama-ulama yang menguatkan hadis ini. Termasuk yang menguatkan hadis ini, yaitu yang menguatkan hadis ini sehingga bisa dijadikan rujukan seperti Imam Muslim. Demikian juga Imam Abu Dawud. Demikian juga Imam Hakim, Imam Baihaqi. Demikian juga Imam Ahmad Syakir. Termasuk ulama mutakhirin yang menguatkan ini juga, yaitu seperti Syalbani. Syalbani beliau menguatkan riwayat ini. Namun kalau kita lihat, demikian juga Ibnu Hajar juga menguatkan hadis ini. Namun kalau kita lihat dari riwayatnya, demikian juga ulama-ulama yang lain yang mendhaifkan, banyak juga ulama-ulama yang mendhaifkan, bahkan menghukumi hadis ini dengan hadis yang palsu. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang palsu. Oleh karena itu, kalau kita lihat mana pendapat yang paling kuat, kita katakan ini masalah khilafiyah. Perhatikan, salat tasbih ini masalah khilafiyah. Siapa yang mengatakan hadisnya dhaif dan tidak syariatkan, itu banyak ulama yang pendapat demikian. Siapa yang mengatakan salat tasbih itu sunnah, maka banyak ulama juga yang berpendapat demikian, karena riwayatnya mereka anggap sebagai riwayat yang sahih. Namun wallahu ta'ala, kalau kita lihat atau pendapat yang lebih condong hati saya kepadanya, bahwasanya hadis ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah sehingga tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Bahkan Imam Ibnul Jauzi beliau menghukumi hadis ini dengan palsu. Sehingga beliau memasukkan hadis ini dalam kitab beliau, Kitab Al-Mawdu'at. Demikian juga seperti Imam Tirmidzi beliau mengatakan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati tasbih ghairu hadis.
telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang sholat tasbih dalam banyak riwayat. Wala yasihu minhu kabiru syai'in. Tapi riwayat-riwayat ini tidak ada yang sahih sama sekali. Kata Imam Tirmidzi, semuanya hadisnya dhaif. Demikian juga Imam Al-Nawawi. Imam Nawawi beliau mengatakan, laisa fi sholati tasbih hadithun yathbut. Tidak ada sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan sholat tasbih. Bahkan ketika ada seorang ulama mengatakan hadis tasbih itu hadisnya sahih dan disunahkan, maka Imam Nawawi membantah ucapan tersebut. Kata beliau dalam Syarah Muadzab, kata beliau, fistihbabiha nadhran. Sesungguhnya ulama yang berpendapat sunnahnya sholat tasbih itu pendapat yang terbantah, kata beliau. Kenapa? Li'anna hadithaha dhaif. Karena hadisnya lemah sekali. Wa fiha taghyirun li nazmi sholatil ma'rufah. Bahkan kata beliau, sholatnya pun tata caranya berbeda dengan tata cara sholat sholat yang terkenal. Sehingga beliau mengatakan berarti hadisnya tidak bisa dipakai. Demikian juga Imam Suyuti juga mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang bagaimana sholat tasbih, kata beliau, la yasih. Hadisnya tidak sahih. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, wadda'a syekhuna annahu kadzabun. Bahkan Imam Ahmad menganggap bahwasanya sholat tasbih itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Demikian juga ulama-ulama yang lain seperti Syekhul Islam. Akan saya bacakan perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, jilid yang ke-11 halaman 579. Kata beliau, wa ajwadu ma yurwa min hadhihi sholawati hadithu sholati tasbih. Dan riwayat yang asyik, yaitu yang indah, yang berkaitan tentang sholat tasbih, waqad rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, wa ma'a hadza. Walaupun Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud yang meriwayatkan, falam yaqul bihi ahadun minal a'immatil arba'ah. Tidak ada ulama 4 yang berpendapat demikian, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Enggak ada yang berpendapat tentang sunnahnya sholat tasbih. Yang ada sebagian ulama dari mazhabnya. Tadi kita sebutkan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat sunnah. Namun ulamanya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang mensunnahkan. Bal Ahmad dha'afal hadis. Bahkan Imam Ahmad terang-terangan mengatakan hadisnya dhaif. Walam yastahibba hadhihi sholawat. Bahkan beliau tidak mensunahkan sama sekali sholat seperti ini. Wa amma Ibnu Mubarak, sedangkan Imam Ibnu Mubarak, kita sebutkan tadi, beliau mengatakan hukumnya sunnah. Namun dibantah sama beliau, namun pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Setelah itu beliau mengatakan, wa man tadabbarul usula, siapa yang faham terhadap ilmu usul, alima annahu maudhu, dia pasti akan mengetahui bahwasanya hadis tentang sholat tasbih itu hadis yang palsu. Wa amthalu dzalika, demikian juga hadis yang mirip-mirip dengan itu. Fa innaha kullaha ahaditsu maudhu'ah makdzubah. Hadis-hadis yang seperti ini itu kata beliau hadis yang palsu, yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Berarti di sini, intinya di sini, para ulama berbeda pendapat dalam masalah sholat tasbih ini. Ada ulama yang mensahihkan, ada juga ulama yang mendhaifkan. Namun wallahu ta'ala pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, hadisnya dhaif. Pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala hadisnya dhaif. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang masalah sholat tasbih ini, kata beliau, walladzi yatarajjahu indi,
pendapat yang paling kuat bagi saya, anna sholat tasbih laisat bisunnatin. Sholat tasbih tidak disunnahkan. Wa anna khobaruha dhaif. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini hadisnya dhaif. Wa dzalika min wujuh, kata beliau dalilnya, dan itu kalau kita lihat dari 4 perkara. Lemahnya sholat ini dari 4 perkara. Yang pertama, annal asla fil ibadatil hadar wal mana hatta yaquma dalilun tathbutu bihi masyru'iyyatuha. Kata beliau, jadi pendapat beliau, sholat tasbih ini tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Kenapa? Hadisnya lemah. Dan kata beliau, kita katakan bahwasanya sholat tasbih itu hukumnya nggak disunahkan. Dalil kita ada 4. Rujukan kita ada 4 perkara. Analogi kita ada 4. Yang pertama, hukum asal dalam ibadah itu hukumnya haram. Sampai datang dalil yang kuat yang membolehkan, mensyariatkannya, baik berupa menjadi hukumnya wajib atau sunnah. Tetapi kalau tidak ada syariat, tidak ada dalil yang kuat, maka hukumnya tetap kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya haram. Nah, dalam masalah ini, dalam hadis ini, kita katakan tadi, riwayatnya lemah. Sehingga kalau riwayatnya lemah, tidak kuat, kembalikan kepada hukum asal. Asal ibadah itu adalah haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang mensyariatkannya, baik hukumnya wajib maupun yang disunahkan. Ini yang pertama. Hujah yang pertama. Yang kedua, anna hadithaha muttaribun. Kalau kita gabungkan semua riwayat yang ada, hadis ini muttarib, guncang riwayatnya. Riwayatnya berbeda-beda, bermacam-macam, sehingga jelas sekali menunjukkan riwayat ini riwayat yang lemah. Berarti hadisnya hadis yang guncang, hadis yang lemah. Yang ketiga, hujah yang ketiga, annaha lam yastahibbaha ahadun minal a'immah. Salat tasbih ini enggak pernah disunnahkan oleh ulama-ulama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebagaimana kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, waqad nassa Ahmad wa a'immatu ashabihi ala karahatiha. Bahkan Imam Ahmad dan ulama-ulama mazhabnya, mereka sampai memakruhkan pelaksanaan sholat seperti ini. Walam yastahibbaha imamun, dan tidak ada seorang imam pun yang mensunahkan. Wa amma Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i falam yasma'uha bil kulliyah. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i enggak pernah ada dalam masalah sholat tasbih. Yaitu ketika enggak pernah dinukilkan dari mereka, dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, menunjukkan mereka tidak punya pendapat sama sekali tentang sunnahnya sholat tasbih. Berarti kita kembalikan, berarti hukum asalnya ulama-ulama 4 mazhab tidak ada yang berpendapat sunnahnya sholat tasbih. Kalau seandainya riwayatnya sahih, nggak mungkin terluputkan dari ulama-ulama besar kita. Kemudian kata beliau yang keempat, annahu law kanat hadhihi sholatu masyru'atan lanuqilat lil ummati naqlan la raiba fihi. Jika seandainya sholat tasbih ini disyariatkan, pasti sholat tasbih ini akan terkenal. Kenapa? Karena bentuknya berbeda dengan sholat biasa. Pertama, berbeda. Kemudian yang kedua, keutamanya luar biasa. Menghapuskan semua dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, semuanya akan dihapuskan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat yang luar biasa, bagusnya seperti ini. Kenapa nggak dikenal ulama-ulama kita dan kitab-kitab mereka? Kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i nggak mengenal sholat seperti ini? Apalagi kalau kita lihat perintah Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat sehari sekali, kalau nggak bisa sepekan sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, menunjukkan sholat yang luar biasa keutamaannya. Ketika nggak ada riwayat seperti ini, maka menunjukkan bahwasanya sholat ini memang tidak pernah dikenal sama ulama-ulama kita. Oleh karena itu ketika nggak dikenal di ulama-ulama kita, maka menunjukkan bahwasanya sholat tasbih ini hukumnya dhaif, hukumnya lemah dan tidak
kuat untuk diamalkan. Walaupun ulama-ulama mutakhirin seperti Syalbani, demikian juga Imam Ahmad Syakir, demikian juga yang lainnya berpendapat bahwasanya hadisnya kuat sehingga bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kemudian perlu diingat di sini, ulama-ulama yang mendhaifkan riwayat ini, riwayat yang mendhaifkan riwayat ini, demikian juga yang mensunnahkan riwayat ini, mereka juga tidak membolehkan untuk mengkhususkan. Nah, sekarang di sini permasalahan di sini, sholat tasbih yang dikerjakan di masyarakat kita itu khusus. Dikerjakan pada waktu-waktu yang khusus, menganggap waktu itu lebih utama. Contohnya, malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban mereka mengerjakan sholat ini. Sholat raghaib. Demikian juga sholat seperti ini. Demikian juga mereka membuat waktu sendiri. Contohnya, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Mereka juga mengerjakan sholat ini sebanyak-banyaknya. Atau malam 27 bulan Ramadan. Demikian juga yang lainnya. Kalau mengerjakan sholat ini, yaitu sholat tasbih, dengan menetapkan waktu-waktu yang paling mulia bagi dia, padahal nggak ada riwayatnya, ini juga jatuh pada perkara yang bid'ah. Bid'ahnya pada penetapan waktunya, bukan masalah sholatnya. Contohnya ada orang baca sholat Yasin. Siapa yang mengingkari sholat Yasin dibaca? Namun kalau dikhususkan, khusus ketika 7 hari dari kematian, 1 sampai 7 hari dari kematian, ini dari mana dalilnya? Siapa yang menganggap ini baik, nggak ada dalil, maka jatuh pada perkara yang bid'ah. Bid'ahnya bukan bacaannya. Bid'ahnya bukan sholatnya, tapi bid'ahnya adalah pengkhususan waktunya. Maka itu kalau seandainya ada orang mau mengerjakan sholat tasbih, itu juga ada ulama yang berpendapat demikian, silahkan. Siapa yang mengerjakan sholat demikian, maka silahkan, itu ada ulama yang berpendapat demikian. Namun walaupun kita katakan pendapat yang paling kuat, hukumnya dhaif. Sholat ini hukumnya tidak disunahkan, sehingga tidak kita kerjakan. Kemudian kita ingatkan, siapa yang mengerjakan, maka jangan mengkhususkan. Kalau mengkhususkan pada hari-hari tertentu, malam-malam tertentu, maka ini juga hukumnya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya itu karena mengkhususkannya, bukan karena mengerjakan sholat ini. Dan sholat tasbih ini, kalau kita lihat dari tata cara yang ada, ini subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Kalau seandainya hadis ini memang hadis yang sahih, pasti akan terkenal dan diamalkan oleh ulama-ulama kita. Namun anehnya, tidak ada ulama-ulama kita yang mengenal. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang mengenal riwayat ini. Walaupun dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi generasi setelah Imam Bukhari. Imam Tirmidzi generasinya setelah Imam Bukhari. Demikian juga Imam Abu Dawud, demikian juga yang lainnya. Anehnya, mereka mengeluarkan sebuah riwayat, tetapi riwayat ini nggak pernah dikenal sama Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i, demikian juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan dengan jelas sekali bahwa ini merupakan hadis yang tidak dikenal. Akan tetapi walaupun kita katakan demikian, kita katakan bahwasanya ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, silahkan yang mau mengamalkan ya silahkan. Ada ulama yang berpendapat demikian. Namun siapa yang tidak mengamalkan, itu juga ada ulama demikian yang berpendapat, dan itu wallahu ta'ala ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, maka dari itu ini masalah khilafiyah. Jangan dijadikan ajang untuk perpecahan. Yaitu sampai mengatakan bahwasanya siapa yang mengamalkan sholat atau yang mensunahkan sholat tasbih, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, atau dia ahlul bidah, atau dia adalah bukan salafi, dan yang lainnya. Ini tidak. Ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Para ulama berbeda pendapat cuma masalah hadisnya. Hadis itu sahih atau tidaknya. Sehingga menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Oleh karena itu, sholat tasbih yang mungkin dikerjakan di masyarakat kita, tidak ada masalah, mereka juga memiliki pendapat ulama yang berpendapat demikian. Akan tetapi yang kita ingkari, pengkhususan waktu. Jadi yang kita ingkari adalah pengkhususan waktu, dikhususkan pada malam-malam tertentu. Menganggap bahwasanya melaksanakan sholat tasbih di hari-hari tertentu itu
atau di malam-malam tertentu itu mendapatkan keutamaan yang besar. Ini yang kita ingkari. Kenapa? Karena mengkhususkan waktu yang tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, maka itu pun jatuh pada perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Rasulullah SAW itu ketika beliau mensunahkan sebuah perbuatan, pasti beliau tidak ketinggalan tentang waktunya. Misalkan ada sebuah keutamaan, maka beliau pasti akan menjelaskan waktu terbaiknya sekian atau sekian atau sekian. Namun kalau Rasulullah SAW itu memerintahkan dengan global, mujmal, tidak ada batasan waktunya, maka kita mengkhususkan menganggap itu waktu baik terhadap amal tersebut, maka ini pun jatuh pada perkara yang baru juga dalam agama. Perkara-perkara yang bid'ah dalam agama. Seperti orang membaca zikir, orang membaca Al-Quran, demikian juga orang istighfar, kapan saja, di mana saja terserah. Akan tapi kalau menganggap bahwasanya waktu ini terbaik, waktu ini paling baik, waktu ini paling baik, nah itu menganggap baik kalau nggak ada dalilnya, maka ini pun jatuh pada perkara-perkara yang baru dalam agama kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat tasbih. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita sebutkan sholat-sholat sunnah yang berikutnya. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.